sana. Saya hanya ingin mengajak kepada kemahfuman umum dan kemudian menuju kepada apa yang ingin saya sampaikan. Saya menyebut sadar atau tidak karena dari mulai pendidikan arsitek pun kita tempuh dengan gaya barat. Materi-materi perkuliahan arsitektur juga didominasi ilmu yang mereka definisikan. Kita diberi buku-buku pegangan karya orang barat. Filsafat yang dikenalkan kepada kita pun juga filsafat barat. Bahkan, kalaupun membahas arsitektur Nusantara, kita menggunakan pisau analisa barat. Kalau kita diminta menyusun karya arsitektur paling hebat, maka yang didaftar itu pasti adalah karya mereka. Bila kita diminta menyebutkan arsitek paling hebat, yang muncul juga arsitek-arsitek barat. Bahkan kita akan bangga kalau karya arsitektur kita diakui oleh media barat. Bahkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu dimuatnya karya kita di majalah mereka. Tapi akan sangat sulit kita menerima bila saya menyimpulkan bahwa kita terlalu kebarat-baratan. Kita tidak terima karena kita sudah anggap bahwa itu normal saja. Tidak ada masalah dengan itu. Maka saya yang menjadi makhluk aneh di mana ketika semua orang sedang euforia menuju matahari tenggelam, saya tawarkan untuk menyongsong matahari terbit. Seolah saya melawan arus sungai yang besar. Bila dalam tayangan-tayangan di saluran ini seolah saya mengkritisi kiblat kita yang selama ini, yang terlalu mendewakan dunia barat, mohon tidak disalahartikan seolah saya anti barat. Seperti yang saya sampaikan di tayangan-tayangan tersebut, barat adalah bumi Tuhan juga. Orang Eropa, Amerika, Korea, Jepang juga makhluk Tuhan yang sama. Kita banyak belajar pada mereka. Kita juga memiliki kekaguman pada beberapa sisi yang ada di mereka. Rekan-rekan, saya hanya ingin mengabarkan pesan bahwa bumi sini pun juga bumi Tuhan juga. Diciptakan oleh Dia dengan banyak kekayaan dan kelebihannya. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan nguri-nguri bumi Tuhan yang sebelah sini? Mencari kebijakan apa yang terpendam di dalamnya, seperti halnya ribuan jutaan pendahulu kita sudah melakukannya. Itu saja yang ingin saya ingatkan kepada kita, termasuk saya tentunya, dan yang terutama. Pendahulu kita sudah mengelola bumi Tuhan yang sebelah sini itu selama ribuan tahun untuk menjalankan amanah kekhalifahan dan mensyukuri rahmat Tuhan. Bahwa di bumi bagian sini pun ada kemahaan Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan keberagaman tidak untuk diseragamkan. Maka beliau-beliau menjalankan bagiannya dan meninggalkan sekian banyak warisan tentang hikmah dan kebijaksanaan itu. Nah, sekarang tongkat estafet itu sudah kita terima. Giliran kita untuk melanjutkan, menggosok batu itu agar nampaklah permatanya. Untuk bahan kita terus bersyukur dan melestarikannya. Menemukan cahaya bagi penerang, pelita yang membuat bumi tempat kita berkiprah semakin bercahaya dan memperjelas jalan kita untuk pulang ke rumah abadi kita. Rekan-rekan, dalam banyak aspek kita tetap banyak belajar dari saudara-saudara kita di barat. Dan itu tiada lain menjadikan kita semakin bersyukur atas kebesaran Tuhan yang menciptakan dunia sisi sana juga. Demikian juga saya. Saya membaca Enid Blyton di masa kecil saya dan menemukan kenikmatan di sana. 5 Sekawan, Sabta Siaga, Frederick dan berbagai kisah lainnya. Enid Blyton orang barat
dan seorang penutur yang hebat. Saya menonton Sound of Music dan Heidi dan mengagumi musik serta keindahan tanah Eropa dari film itu. Seperti negeri dongeng. Pertama kali mendengar Für Elise-nya Beethoven, saya merasakan seluruh tubuh saya berdesir sampai ke ujung batin dengan keindahan musik itu. Saya pernah melihat keindahan Selat Bosporus dari jendela istana Topkapi dan membayangkan berbagai bala tentara menyeberangi selat yang indah itu sepanjang sejarah peradaban manusia selama ribuan tahun. Saya menyaksikan keindahan padang rumput di pinggir samudra di sisi selatan Australia dan mengagumi bagaimana bisa padang rumput serapi itu seolah dipotong setiap pagi oleh sapuan angin. Saya rekan-rekan mendengar musik Bob Dylan dan mendapati banyak hal yang memperkaya pandangan saya akan hidup. Bagaimana kata bisa demikian mempengaruhi kekayaan jiwa. Saya juga menikmati Kashmirnya Led Zeppelin dan merasakan betapa megahnya kuartet Inggris itu memadukan alat-alat musik pada komposisi itu. Bruce Springsteen, Immanuel Kant, Leonardo da Vinci, Plato, Bon Jovi, dan seterusnya. Deretan fakta itu membuat saya tidak mungkin meletakkan posisi saya oposisi biner terhadap semua yang disebut Barat. Tidak. Kita sudah menghirup Barat dalam keseharian kita. Sedikit banyak pola pikir kita juga menggunakan ajaran mereka. Atau paling tidak ada hal yang kita jalani hari-hari ini dengan menafikan produk peradaban Barat. Handphone, Windows 11, pesawat terbang, bahkan bahan baku tempe makanan kita sehari-hari, semua Barat dengan berbagai porsinya. Demikian juga dengan arsitektur. Alat-alat kerja kita mulai meja gambar, Rotring, Stadler, Autodesk AutoCAD, Revit, 3D Max, Adobe merupakan produk dari kebudayaan mereka. Semua idola kita adalah arsitek-arsitek dari Barat. Frank Gehry, Calatrava, MVRDV, Corbusier, dan seterusnya. Wacana-wacana arsitektur kita juga mengekor pada apa yang mereka wacanakan. BIM, Building Information Modeling, Green Building, Postmodernism, dan seterusnya. Ini sudah layaknya oksigen yang begitu kita menghirup udara untuk hidup, itu juga akan otomatis ikut terhisap. Sudah demikian itu posisi kita hari-hari ini. Tapi saya hanya ingin menggerakkan pendulum ini lebih dinamis, sehingga tidak berhenti pada kejumudan. Seolah yang baik selalu Barat dan segala nilai mengikuti jalur itu. Saya ingin kita lebih proporsional meletakkan posisi kita, dan karena sekarang posisi kita lebih berat ke arah sana, maka upaya yang kita lakukan adalah menggerakkan pendulum ke arah yang lebih sini dan dengan demikian membuat posisi lebih seimbang. Rekan-rekan, kalau kita belajar sejarah pemikiran Barat atau filsafat Barat, kita akan sadar bahwa sejak SD sampai perguruan tinggi yang diajarkan kepada kita pada dasarnya adalah naturalisme dan positivisme. Sehingga yang benar adalah yang masuk akal, yang ada adalah yang bisa ditangkap oleh panca indera. Padahal pemikiran ini sebetulnya sudah usang bahkan untuk ukuran Barat sendiri. Filsafat macam fenomenologi modern sudah dikritik habis-habisan oleh pemikir Barat sendiri seperti Habermas,
Derrida, Albert Camus, dan sebagainya. Mestinya kita juga segera bangun dan melihat apa yang kita punya dan menggalinya lebih dalam, barangkali dapat memberi kontribusi pada kemerosotan peradaban Barat yang sedang berlangsung. Sejarah Barat dan Timur adalah satu rangkaian dari skenario Tuhan. Sebagaimana kata Tuhan melalui nabinya, kebijaksanaan adalah harta kaum beriman. Dimanapun kita menemukannya, kita harus memungutnya, karena itu milik kita. Dan memang kita bisa menyusun bahwa rangkaian kebajikan serta ilmu kebijaksanaan itu berjalan dari peradaban ke peradaban, mengalir waris-mewaris, diturunkan bukan hanya dari satu generasi ke generasi, tapi juga berpindah bangsa ke bangsa. Peradaban yang satu diteruskan kepada peradaban berikutnya. Kita bisa menyusun rangkaian cerita itu sambung bersambung. Misalnya seperti ini. Kalau di Islam, kita bertemu cerita tentang Nabi Idris, salah satu orang pandai di masa yang sangat awal. Di peradaban lain, Idris yang berarti penterjemah ini dikenal dengan sebutan Hermes atau Hurmus dalam bahasa Arab, yang daripadanya dinisbahkan metode filsafat hermeneutik, satu cabang filsafat yang membahas perihal penafsiran, penterjemahan. Jadi masih senada dengan nama aslinya, yaitu Idris, penterjemah. Kita tahu bahwa dasar-dasar logika filsafat Yunani banyak bersandar pada hal itu, seperti Perihermiasnya Aristoteles. Jadi dari hikmah Nabi Idris kemudian diteruskan oleh peradaban Yunani kuno selama ratusan tahun. Sampai kemudian sebagaimana semua peradaban yang ada di dunia, peradaban Yunani kuno mengalami keredupan. Kemudian dunia Islam mengambil lagi pengetahuan Nabi Idris ini dari Yunani Romawi dengan banyak menerjemahkan buku-buku mereka ke dalam khasanah Arab. Maka kemudian selama ratusan tahun, cahaya itu menyinari peradaban dunia Islam. Sementara dunia Eropa sebagai pewaris Yunani Romawi sedang meringkuk di kegelapan abad pertengahan. Tapi lambat laun banyak juga sarjana-sarjana Eropa yang belajar di kampus-kampus dunia Islam, seperti di Nizomianya Al-Ghazali atau di Universitas Cordova, yang pada akhirnya melahirkan Renaissance di Eropa dan membawa cahaya Tuhan ke bumi Eropa lagi. Sekarang, di jalan ini kita memiliki kritik atas peradaban yang sedang diemban saudara-saudara kita di Barat. Maka kita perlu menggerakkan pendulum lagi sehingga cahaya itu kembali terang tanpa dikotori oleh kepalsuan, tipu daya, hasrat menguasai, dan mengeksploitasi. Dan kita memiliki potensi untuk itu. Sebagai peradaban yang merupakan ibu dari peradaban di mana sudah dikabarkan akan Hamengkubuwono, memangku dunia, peradaban yang diberi amanah untuk memayu hayuning bawono, memperindah keelokan dunia, memiliki segala potensi untuk mengemban tongkat estafet itu. Bukan untuk menaklukkan dunia tentu saja, tetapi merawat dunia menjadi ibu bagi bumi, memayu hayuning bawono menjadi khalifah fil ard. Dan posisi saya saat ini adalah salah satu yang berteriak, betapapun lemahnya. Nanti akan ada yang lain lagi yang juga ikut berteriak untuk menyadarkan kita bersama-sama menggali kembali mutiara itu, menggosoknya, mengeluarkan cahaya yang berbinar dan kembali menyinari dunia
termasuk dalam hal arsitektur. Barangkali bukan kita pematik itu, bukan kita yang akan membuat percikan itu, membuat kita meletik, tapi kita bisa berkontribusi sesuai kapasitas kita. Karena Tuhan tidak menuntut kita berhasil, melainkan untuk selalu berusaha terus berupaya. Rekan-rekan, kembali saya ulangi, saya sering menyebut Tuhan tidak berarti saya orang yang soleh. Bahkan saya merasa jauh dari definisi itu. Tapi akal dan hati saya merasa bahwa memang Dia tujuan yang paling rasional bagi saya, paling menenteramkan secara hati. Dan memang demikian adanya. Yang lain kalau diruntut-runtut tidak berarti apa-apa pada akhirnya. Tujuan yang diajarkan Barat hari ini tidak cocok untuk kita. Dan menurut saya juga kurang pas. Sukses. Bisa, tapi kalau sudah tercapai kemudian apa? Berhasil. Bisa, tapi setelah tercapai kemudian apa? Pada akhirnya kemudian itu adalah kematian yang akan datang kapan saja, menjumpai semua dan setiap kita. Semoga ini tidak membuat saya seperti penceramah. Tidak. Saya ingin menjadi teman Anda, dan ini adalah obrolan antar teman. Tapi memang betul, apa nilai kesuksesan dan keberhasilan itu sesaat setelah kita masuk ke fase kematian itu? Kalaupun karena paham positivisme kita menganggap bahwa hidup setelah mati belum tentu ada karena belum ada dari kita yang hidup ini pernah ke sana, kita pakai saja konsep probabilitas sederhana. Maksud saya, kalaupun setelah kematian ternyata tidak ada apa-apa, toh kita juga tidak rugi apa-apa. Kita tetap senang kok menjalani kehidupan seperti sekarang ini. Kehidupan dalam bimbingan keagamaan ini tetap membuat hidup lebih baik, walau ternyata akhirat adalah fata morgana. Tapi bila ternyata setelahnya betul ada cerita seperti yang dikabarkan agama-agama, maka jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Ini ilmu probabilitas sederhana saja. Dan bila kita menempuh yang pertama, kita tidak rugi atas manapun yang akan terjadi dari dua kemungkinan itu. Sangat sederhana dan sangat logis. Maka saya menempa diri saya untuk menempuh jalan itu. Terseok-seok, iya. Masih menjadi manusia yang kotor, iya. Tapi kita sedang berusaha menjadi lebih baik. Kita berusaha menjadi lebih bersih sebisa-bisanya. Kita berharap bila mati dalam kondisi mulia atau paling tidak mati dalam rangka berusaha menggapainya. Rekan-rekan, saya sudah berusaha bicara dengan hati-hati dengan pemilihan kata yang sudah saya timbang-timbang. Berusaha tidak ada nada menggurui dan sok suci. Tetapi sebagai obrolan antar teman yang sedang saling menyemangati, sebagaimana bahasa lisan kadang terlepas hal-hal yang barangkali membuat Anda kurang berkenan. Sungguh saya tidak berniat demikian. Dan karenanya saya minta maaf bila itu ada. Akhir kata, Barat dan Timur, kemanapun kita menghadap, pada akhirnya kesejatian jua yang akan kita temui. Semoga.